Biasanya apa aja sih yang, paling banyak ditemukan gitu di Botol Lost minum, and Mbak. Found? Oh, Botol minum. tumbler. Botol minum saya nyebutnya. Jadi dengan ditambahnya jadwal perjalanan hingga Mhm. 62 jadwal per hari, puncaknya itu kita sempat terjadi di bulan Juli 2025, Mhm. momennya itu adalah momen, libur anak sekolah. Oh, oke. Kita mencapai puncak di 26.770 penumpang per Per hari. hari. Jadi memang kebanyakan gangguan itu dari faktor eksternal. Eksternal. Dari sisi, keretanya, dari sisi jalurnya, alhamdulillah selama 2 tahun lebih beroperasi semuanya lancar. Alhamdulillah ya. Berarti sejauh ini biawak sama layangan gitu untuk yang Biawak, faktor layangan, gempa, angin kencang juga beberapa kejadian, atap rumah orang yang masuk ke jalur kita. waduh. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan. Tribuners, siapa sih yang gak tahu soal kereta cepat Wush? Rasanya setelah 2 tahun beroperasi sejak Oktober 2023, sudah banyak orang yang mengetahui bahkan sudah menaiki kereta cepat yang merupakan yang pertama di Indonesia dan juga Asia Tenggara ini. Kereta cepat ini diketahui bisa membawa penumpang dari Jakarta Bandung dan juga sebaliknya Bandung Jakarta yang biasanya menempuh waktu sekitar 2,5 sampai 3 jam, namun dengan Wush ini bisa menempuh waktu hanya sekitar 45 menit saja. Namun, dari balik kerennya Wush ini ada juga orang yang berpendapat bahwa ini merupakan moda transportasi massal untuk kalangan menengah ke atas. Dan menjelang Nataru ini di mana seperti yang disampaikan oleh Menteri Perhubungan ada sekitar 119 juta jiwa yang akan melakukan pergerakan. Bagaimana persiapan dari Wush ini? Untuk itu kita akan membahasnya lebih dalam karena sudah hadir di studio Tribun News Palmerah Manajer Corporate Communication KCIC Mas Emir Monti. Halo, apa kabar Mas Emir? Baik, Mbak Gigi. Oke, Mas, tadi seperti yang disampaikan sebelumnya ada anggapan bahwa kereta cepat Wush ini merupakan transportasi untuk kalangan menengah ke atas. Bagaimana pendapat Mas Emir soal itu? Ya, jadi terkait hal tersebut ya, jadi memang, Wush ini merupakan salah satu moda transportasi ya, pilihan antara Jakarta dan Bandung. Tentu yang kami tawarkan juga layanannya premium ya, di mana Jakarta-Bandung hanya sekitar 45 menit Iya. saja, dan itu memang layanannya juga luar biasa baik di stasiun maupun di keretanya. Adapun untuk harga ya, Iya. menurut kami masih sangat relevan dengan, layanan yang kami berikan. Untuk tarifnya sendiri, kita mulai dari Rp250.000 untuk Jakarta-Bandung. Tentu itu harganya sangat kompetitif ya dengan layanan yang kami berikan. Dan terlepas hal itu ya, kita juga, memiliki berbagai diskon yang menarik, di mana untuk, pemesanan secara rombongan kita mendapatkan promo diskon hingga 20%. Oke. Itu untuk penumpang rombongan kegiatan kantor, kemudian keluarga maupun komunitas sekolah, itu juga mendapatkan diskon khusus. Dan bagi yang perjalanannya sekolah dan ingin mendapatkan edukasi, belajar bagaimana sistem transportasi, mengenal apa itu kereta cepat, kita bahkan berikan diskon hingga 50%. Oh, Jadi untuk setengah anak-anak harga ya? SD, SMP, TK, playgroup, itu banyak yang ikutan program-program tersebut, jumlahnya sudah sampai ribuan, dan itu memberikan mereka ruang untuk mencintai kereta cepat dan mempelajari transportasi umum. Dan yang terakhir, kita juga punya program kartu langganan. Jadi penumpang yang secara rutin menggunakan Wush bisa mendapatkan tarif lebih hemat, diskonnya hingga 35%. Jadi penumpang-penumpang itu kita berikan opsi-opsi, kita berikan fasilitas-fasilitas yang tentu memudahkan mereka dalam memilih tarifnya, seperti itu sih. Oke, jadi mulai dari 250.000 dan juga banyak diskon-diskon yang ditawarkan begitu ya, Mas? Betul. Tadi untuk yang rombongan itu berarti minimal berapa orang, Mas? Kalau Ya, boleh tahu. untuk diskon rombongan itu minimal 20 orang dalam satu perjalanan yang sama. Oh, oke. Jadi kalau misalkan biasanya ibu-ibu pengajian gitu Iya. kan ya, pengen berwisata ke Bandung bisa nih pakai Bisa. Wush. Oke. Nah, ini kan Wush ini beroperasi sejak Oktober 2023 ya, Mas ya. Udah berapa penumpang nih yang sudah terlayani hingga saat ini? Ya, sampai 2025 kita sudah melayani sekitar 12,5 juta penumpang. 12,5 juta. Ya, Oke. jadi memang secara bertahap ya penumpang kita itu terus tumbuh. Dari awalnya kita hanya melayani sekitar 8.000 penumpang per hari, kemudian meningkat menjadi 14.000, kemudian 16.000 saat ini.
penumpang Wush di hari, kerja dari hari Senin sampai, Kamis itu sekitar 16 sampai 18.000 penumpang. Kemudian di akhir pekan, di masa normal itu 18 sampai 21.000. Sedangkan di momen liburan seperti ini, sejak 18 Desember kemarin, penumpang kita sudah ada di angka 21 sampai 22.000 penumpang per hari. Jadi memang, ada Oh, peningkatan seperti itu. oke oke. Berarti itu, sudah berapa perjalanan? Tadi kan jumlah penumpangnya, perjalanannya sendiri sampai sekarang sudah berapa perjalanan, Mas? Ya, dari awalnya itu kita mengoperasikan sebanyak 8 perjalanan per hari, Mhm. meningkat ke 14, meningkat ke 36, ke 40, 48, dan saat ini sudah 62 jadwal per hari. 62 jadwal per hari, Artinya oke. itu ada 31 jadwal dari Jakarta, Mhm. ada 31 jadwal dari Bandung. Sehingga headway-nya atau jarak waktu tunggu antar jadwal itu hanya sekitar 30 menit saja. 30 menit saja. Sebelumnya tuh, lebih dari itu ya waktu pas awal-awal tuh? Di Nataru kemarin Mhm. sebagai perbandingan Mhm. kita mengoperasikan WUS sebanyak 48 jadwal dan itu, waktu tunggunya mulai dari 30 sampai 1 jam. Jadi orang itu sekarang trennya gini, Mbak, orang itu datang dulu baru dia beli. Oh, oke. Jadi kalau kita lihat pemesanan itu reservasi hanya sekitar 30%. Mhm. Contoh, di data kemarin, per kemarin malam penumpang hari ini hanya 7.000 Iya, misalnya ya. heeh. Nah, ketika closing malam ini penumpangnya bisa sampai 21.000. Artinya sekitar Oh. 14.000 penumpang belinya di hari keberangkatan. Iya 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 Karena iya. apa? Dengan jadwal yang cukup banyak, seperti Mbak menggunakan kereta komuter, tinggal datang, pilih jadwal terdekat. Betul. Nah, jadi dia datang, "Oh, saya bisa kira-kira saya mau jajan dulu, saya mau Mhm. langsung berangkat," itu bisa di lokasi. Jadi memang WUS ini sudah layaknya kereta komuter tapi Jakarta-Bandung. Betul betul. Seru banget ya. Oke, nah, tren penumpang tadi kan disebut, naik ya, dari yang awalnya sekitar 6.000 ya, Ya, 6.000 6.000, sampai 8.000. oke. Nah, berarti itu puncaknya mulai, apa ya, terjadi kenaikan signifikannya tuh saat kapan dong? Tahun 2024, 2025? Ya, jadi dengan ditambahnya jadwal perjalanan hingga Mhm. 62 jadwal per hari, puncaknya itu kita sempat terjadi di bulan Juli 2025, Mhm. momennya itu adalah momen, libur anak sekolah. Oh, oke. Kita mencapai puncak di 26.770 penumpang per Per hari. hari? Jadi memang Wow. ketika, ada potensi penumpang kita sampai 30.000 penumpang per hari Mhm. sesuai yang di-studi oleh Polar UI, rasa-rasanya ini sangat achievable ya, dengan berbagai, faktor ya, baik aksesibilitas, momentum, momen liburan, dan rasa-rasanya 30.000 ini, achievable dan secara bertahap kita naik terus penumpang. Oke. Nah, yang orang tahu Wush ini adalah, moda transportasi yang bisa membawa, penumpang dari Jakarta, Bandung, dan sebaliknya itu dalam waktu yang singkat gitu ya. Tapi apakah ada terobosan lain mungkin yang belum orang tahu mengenai Wush ini mungkin? Jadi memang gini, Hmm. WUS ini kan sekarang sudah seperti kereta komuter ya. Ada yang banyak orang belum tahu itu adalah kebijakan mengenai bagi penumpang yang terlambat, kita ada kebijakan. Oh, Jadi oke. secara aturan bahwa, jika keberangkatan pukul 10, Mhm. penumpang itu maksimal 5 menit, sudah melakukan tap in. Jadi 5 menit sebelum jadwal keberangkatan, gate sudah ditutup. Oh. Karena memang kalau Mbak GG pernah ke stasiun WUS, Mhm. baik di Halim, Padelarang, Tegaluar, itu tangganya, nyebrang peron, Iya, turun, takes time ya. ya, dan tinggi juga ya, Mhm. curam dan bahaya kalau terburu-buru. Sehingga kita punya peraturan bahwa 5 menit sebelum sebelum jadwal keberangkatan, gate sudah ditutup. Orang tidak bisa lagi tap atau masukin tiket. Mhm. Bagi penumpang yang, terlambat, Terlambat. kita punya kebijakan bahwa 15 menit maksimal setelah jadwal keberangkatan orang masih bisa reschedule. Oh, oke. Free, nggak kena Free? biaya. Oh, oke. Berarti itu di stasiun Di atau stasiun. digital? Oh, bisa. Jadi petugas kita juga sudah Mhm. diedukasi bahwa ketika melihat ada penumpang yang terburu-buru dan ketika waktunya nggak, mencukupi, Mhm. kita langsung mengarahkan, "Ibu nggak usah ke atas, Ibu langsung reschedule aja ke jam selanjutnya." Karena toh dia dengan menunggu hanya sekitar 15 menit, Iya. 20 menit sudah bisa berangkat lagi, naik ke Oke. kereta selanjutnya. 15 menit, setelah keberangkatan? Jadi, penumpang bisa reschedule maksimal Maksimal? 15 menit 15 setelah menit. jadwal keberangkatan dan itu Oke. tidak dikenakan biaya. Wah, perhatian sekali ya sama penumpang Wush ini. Karena kan biasanya orang suka panik kan, kayak buru-buru gitu kan ya. Terus Iya. lagi, tangga ini itunya kan emang Iya, benar-benar dan kadang ada macet di jalan raya yang iya, tidak diprediksi. Jakarta kan ya, Bandung pun sekarang udah Ya, mulai macet gitu. makanya orang itu banyak datang dulu Mhm. baru beli, Mhm, iya. atau udah mau deket stasiun baru beli. Baru beli. Jadi reservasi itu mungkin hanya sekitar 30% saja. Oke.
Nah, KCIC ini atau Whoosh ini Mas, kerap menawarkan promo kan ya. Ya, Tadi selain yang disebutkan mungkin ada lagi nggak Mas, promo-promo lain dari KCIC ini yang bisa ya. disampaikan ke Jadi memang Tribuners? di momen, libur Nataru ini, kita sedang menghadirkan promo dari berbagai mitra penjualan ya. Mhm. Ada Traveloka, Tiket.com, dan lain-lain, di mana, harganya itu diskonnya atau cashback-nya hingga Rp100.000. Oh Jadi lumayan sangat ya. menarik ya, Mhm. bagi penumpang-penumpang yang ingin membeli, tiket Whoosh, bisa cek Instagram-nya KCIC, di sana ketentuannya lengkap, dan juga, sosial media atau website dari masing-masing platform tersebut. Karena memang ada yang cashback-nya hingga Rp100.000, cashback-nya hingga Rp50.000, ada, cashback pasti sekitar, Rp20.000, rupiah. Jadi kan Mhm. sangat lumayan ya bagi orang yang beli beberapa tiket langsung itu sangat, bermanfaat tentunya seperti itu. Jadi memang dalam rangka Nataru ini tidak hanya tarif kita buat setting mulai dari Rp250.000, tapi promo-promo juga terus kita hadirkan supaya, semakin banyak penumpang yang memanfaatkan Whoosh di momen liburan kali ini. Oke, tapi Mas dengan banyaknya promo ini apakah, karena KCIC ini udah, melampaui target dari yang diharapkan atau mungkin sekadar untuk menarik perhatian agar masyarakat kerap menggunakan transportasi ini? Ya, tentu, diskon itu kita berikan untuk, sebagai promosi ya, Mhm. bagaimana, kita dapat mengajak lebih banyak masyarakat menggunakan Whoosh yang memang manfaatnya luar biasa ya, mengurangi kemacetan, efisiensi waktu. Memang kadang harga, waktu itu sangat berharga ya, Mbak, ya. Jadi Betul. bagaimana dengan 1 jam saja sudah sampai di Bandung, dia bisa, lebih panjang waktu, wisatanya. Mhm. Dan banyak penumpang itu memilih dia PP, pergi pagi kereta pertama atau kedua dari Halim, dia pulang kereta kedua atau, terakhir dari Bandung. Sehingga waktu ini sangat berharga bagi mereka, dia cukup, tour one day di Bandung, jajan, kuliner, belanja, beli oleh-oleh, dan malam dia sudah kembali. Jadi itu tren yang, sangat, sering kita layani, di Whoosh. Jadi memang dengan promo ini kita mengajak masyarakat untuk menggunakan Whoosh dan ya tentu masih banyak orang yang belum mencoba Whoosh dan kita ajak terus seperti itu sih. Oke. Nah, untuk yang baru nih yang akan ditawarkan kan sebentar lagi tahun 2026. Ada Ya, nggak sih dari Whoosh yang baru nih di tahun depan? ya, tentu kita akan, yang pertama kita akan terus mengembangkan aplikasi ya. Ya. Aplikasi Whoosh kita akan coba, yang kartu langganan tadi yang Mhm. namanya Frequent Wusher Card, kita akan coba terapkan secara digital. Oke. Ya, jadi, penumpang ini tidak perlu lagi ke stasiun untuk Mhm. me-redeem, saat ini konsepnya masih redeem dengan kartu dan dia harus, ke loket untuk, mengambil, eee, kuota langganannya karena memang bayar di awal, seperti itu. Dan Oke. tahun depan rencananya kita akan coba, terapkan secara digital, saat ini masih dalam pengembangan. Kemudian juga yang kedua, kita akan, selesaikan pembangunan akses menuju Stasiun Karawang. Jadi Stasiun Karawang ini posisinya ada di Karawang Barat, jadi memang, aksesnya sudah ada, Jalan Panaris, eee, namun masih kurang, maksimal, sehingga kita bangun 2 akses lagi bekerja sama dengan mitra, baik dari akses Transeksa Karawang, itu jalannya bisa lebar, Mhm. dan dari arah, timur, dan satu lagi dari arah Deltamas, dari Kabupaten, Bekasi, itu juga, jalannya cukup besar, dibangun bersama Deltamas, itu, akan meningkatkan volume penumpang di Stasiun Karawang. Tentu bagi wilayah pekerja yang di wilayah, industri Karawang itu sangat terbantu. Karena saat ini saja, Betul. jika menggunakan kendaraan pribadi, itu Jakarta Karawang mungkin 45 sampai Iya. 1 jam ya, Jadi bisa hemat waktu, kalau lebih dengan Whoosh efisien. hanya 15 menit saja. Betul. Oke. Nah, kalau permasalahan yang terjadi nih selama 2 tahun lebih beroperasi, apa aja sih yang sering ditemui di lapangan, Mas? Ya, jadi memang selama, Whoosh beroperasi secara komersial pada Oktober 2023 ataupun sejak masa uji coba gratis dengan masyarakat pada bulan Agustus Mhm. 2023, eee, sejauh ini kita tidak pernah ada kendala secara internal dari sistem layanan Whoosh-nya. Yang sering terjadi adalah gangguan eksternal seperti gempa bumi. Oh, pernah tuh, Mas? Jadi pas Pernah, jalan gempa gitu? kita 2 kali gempa bumi itu di wilayah Jawa Barat sama di Bekasi, Mhm. itu, secara safety kita sudah menerapkan namanya Earthquake Early Warning System. Jadi Oke. sebagai info saja, di Whoosh Mhm. itu kita punya 4 sensor. Sensor gempa, sensor hujan, sensor angin, sama sensor benda asing. Jadi Oke. ketika sensor-sensor itu men-trigger apakah hujan, cukup tinggi atau gempa skala besar atau angin kencang atau ada benda yang berada di atas trek, Mhm. itu langsung men-trigger ke pusat kendali. Dari pusat kendali Oh. langsung secara sistem men-setting keretanya ada batas kecepatannya. Dan Oh, masinis oke. secara, ketentuan harus mematuhi batas kecepatan yang ditentukan. Jadi ketika masinis melebihi,
itu keretanya akan, berhenti. Oh, jadi Jadi bisa, pelan sampai berhenti ya, ya, tergantung tergantung gangguannya? skalanya, ya. Jadi memang kita udah by system, dan waktu itu ketika gempa, kebetulan saya di dalam Mhm? keretanya, Waduh, gimana tuh, Mas? itu, secara sistem keretanya langsung menurunkan kecepatan, dan saya langsung, ini pasti ada sensor yang, ke-trigger, Iya iya. dan setelah koordinasi di internal ternyata memang ada gempa bumi, dan ya kita membatalkan perjalanan demi kita memastikan bahwa, jalur itu aman. Mmm. Jadi, secara SOP, prosedur, kita menghentikan perjalanan terlebih dahulu untuk mengecek seluruh jalur aman dari gempa, misalnya ada longsoran Iya. atau pohon tumbang, di mana Mhm. itu dapat membahayakan perjalanan busnya. Betul. Kemudian juga ada yang terjadi misalnya layang-layang. Oh, Jadi termasuk yang benda asingnya itu ya, tadi ya? jadi ada Mhm. benda asing itu tersangkut di listrik aliran atas. Oh, oke. Eee, Kenapa itu mengganggu? Karena kecepatan kita 300 kilometer per Iya jam iya iya, ngeri sampai ya. 350. Benda kecil saja, tertabrak itu dapat merusak ya, apalagi benang layangan yang terlilit. Iya. Ya, itu sangat merusak, peralatan kita, sehingga kita sering edukasi ke sekolah-sekolah sekitar jalur bahwa, jangan bermain layang-layang sekitar 500 sampai 1 kilometer di pinggir jalur. Kita berikan kegiatan, aktivitas lain juga, peralatan olahraga, kita ada juga kegiatan CSR, edukasi, Mhm. sosialisasi, dan lain-lain. Juga kolaborasi dengan TNI Polri supaya tidak ada yang bermain layangan di dekat jalur. Jadi ada juga yang biawak, hewan waktu itu, Oh, ada juga ya masuk ke jalur. Jadi memang kebanyakan gangguan itu dari faktor eksternal. eksternal. Dari sisi, keretanya, dari sisi jalurnya, alhamdulillah selama 2 tahun lebih beroperasi semuanya lancar. Alhamdulillah ya. Berarti sejauh ini biawak sama layangan gitu untuk yang Biawak, faktor layangan, gempa, angin kencang juga beberapa kejadian, atap rumah orang yang masuk ke jalur kita. waduh, Jadi dari kelempar ke seng jalur, gitu, iya, masuk ke jalur. oh, Alhamdulillah nggak ada kereta di momen yang bersamaan, tapi ketika masinis melihat ada benda asing di dalam jalur, langsung berhenti berarti? langsung menginfokan dan menurunkan Menginfokan? kecepatan, dan Mhm. kereta belakangnya berhenti. Oh, oke oke oke. Dan ini emang sangat penting banget ya, Mas, ya, apalagi kan sekarang emang lagi, faktor-faktor, cuaca juga Iya, sangat-sangat diperhatikan masyarakat karena takut nih gitu ada bencana hidrometeorologi dan juga iya, Indonesia kan emang berada di, wilayah yang rawan bencana gitu iya, ya. Kan sekarang juga akan banyak pergerakan orang tadi 119 juta jiwa dan ini iya. benar-benar, satu hal yang memang harus di-concern untuk semua pihak gitu ya. Oke. Nah, kalau tadi kan dari operasionalnya sendiri gitu, dari rel dan juga keretanya. Kalau dari pelanggan, Mas, ada nggak sih kira-kira keluhan gitu yang disampaikan dan biasanya berupa apa dan bagaimana penanganan dari, pihak Wush-nya? Kalau dari, penumpang ya, Mhm? biasanya yang memang mereka ekspektasinya tinggi ya sekarang ya. Gimana Karena tuh, Mas? misalnya, apa namanya, kok nggak ada porter? Oh, Jadi di layanan kami itu memang kita mengedukasi penumpang untuk secara mandiri, karena penumpang itu maksimal 3 koli, yaitu 3 mmm, barang bawaan. Karena apa? Kapasitas di dalam kereta itu kan terbatas. iya, Jadi kita membatasi orang 3 koli. 3 koli itu dalam arti 1 di punggung, 2 di tangan. mhm mhm. Jadi apa yang dia bawa seharusnya dia bisa Bawa membawa sendiri, sendiri, mhm. seperti itu. Dan memang kita, apa ya, ibaratnya kita mengubah budaya di Indonesia bahwa penumpang itu, signage, diperhatikan. Signage kita cukup lengkap ya, stasiun kita juga standar internasional sejak konstruksi. Kemudian juga ada X-ray mesin juga di stasiun. Kemudian, ada rak-rak bagasi yang memang jumlahnya terbatas, sehingga harapannya penumpang itu dapat membawa barangnya masing-masing. Namun bagi penumpang dengan kebutuhan khusus, kita ada, apa namanya, petugas pelayanan yang memang siap melayani untuk penumpang kebutuhan khusus seperti lansia, kita siapkan kursi roda, Mmm, tinggal, kontak petugas yang terdekat, kita siapkan kursi roda. Kemudian ada ibu hamil juga kita, siapkan, kursi roda jika membutuhkan. Karena apa? Meskipun mereka, sering Jakarta Bandung ya, tapi bagi lansia, bagi ibu hamil, perjalanan di mobil 2 jam itu kelihatannya cukup, kurang melelahkan gitu ya, melelahkan mhm, ya. Jadi banyak mereka itu memilih bus ya karena faktor kesehatan juga, seperti betul, itu. Jadi penumpang kami yang lansia cukup banyak, karena tahun lalu kita sampai menambah jumlah kursi roda, mhm, karena cukup banyak banyak. animonya seperti itu. Oke, sangat membantu juga ya buat lansia dan juga ibu hamil dan sebagainya yang berkebutuhan khusus ya, Mas, ya. Iya. Oke, nah selama, menjadi manajer corporate communication dari KCIC ini, ada suka duka yang bisa dibagikan nggak, Mas? Misalkan selama, 2 tahun beroperasi, karena kan ini termasuk yang pertama di Indonesia Iya. gitu ya, kereta cepat. Ada nggak sih, Mas, yang bisa diceritakan? Ya, yang pertama cukup bangga ya, maksudnya akhirnya Indonesia punya Kereta kereta cepat cepat, ya. mhm.
saya masuk di bulan Februari 2023 masuk Mhm. KCIC. Memang awalnya itu, stasiun Halim saja belum berdiri, Oh, masih oke. kosong. Mhm. Dan akhirnya, saya mengikuti perjalanan bagaimana koordinasi antar kementerian, membantu, proyek strategis nasional ini, hingga akhirnya Agustus itu, dibuka untuk umum secara gratis Mhm. dengan mendaftar. Wah, saya masih ingat di momen-momen ketika saya dan tim itu mengelola warga-warga di sekitar yang ingin mencoba, karena memang waktu itu arahannya dari Presiden Bapak Jokowi waktu itu, agar masyarakat sekitar jalur diutamakan. Mhm. Karena apa? Ya memang nanti ini, mereka yang sudah, membantu kita merelakan lahannya Iya. agar mencoba, seperti itu. Dan, apa namanya, anak-anak SD, sekolah, panti asuhan, kita ajak semuanya untuk mencoba, dan itu momen-momen yang sangat, sulit dilupakan ya, karena itu selain kita mengajak masyarakat, secara gratis yang mereka juga amazed ya, Iya. bagaimana ada kereta cepat semegah ini di Indonesia. Kita juga di satu sisi punya tantangan bagaimana flow penumpang itu dicoba di situ. Ketika sehari ada 2.000, 3.000 penumpang, kita mencoba bagaimana jam yang ideal, flow penumpang seperti apa, signage. Mhm. Jadi selama masa uji coba gratis itu kita di internal juga mengevaluasi bagaimana jadwal-jadwal atau, apa namanya, flow penumpang yang baik. Sehingga nanti ketika beroperasi secara komersial sudah berbayar, semuanya dapat berjalan lancar. Alhamdulillah pelajaran selama 2 bulan uji coba gratis itu, berjalan lancar, dan di bulan Oktober kita sudah siap melayani penumpang secara berbayar. Jadi memang Oke. itu sangat berkesan lah uji coba gratis itu. Ada nggak sih kayak komplimen dari, penumpang gitu setelah merasakan, Wush ini bagaimana gitu? Mungkin kayak, "Wah ternyata keretanya cepat," dan sebagainya gitu-gitu? Ya, jadi, banyak, apa namanya, ketika kita lihat di sosial media kami ya, juga Mhm. banyak respon, "Oh alhamdulillah sekarang pagi bisa nganter anak, siang ngopi-ngopi di Bandung, sore jemput anak lagi." Iya Ada iya yang iya kayak iya gitu. iya. Ada yang memang mereka bisnismen, jadi dia 2 hari sekali naik Wush, PP, memang dia banyak bisnisnya di Jakarta tapi rumah di Bandung, seperti itu. Ada juga yang memang, biasanya saya, ketemu keluarga malam, sekarang masih sempat maghrib dulu di rumah, Oh ketemu iya. keluarga, bisa makan malam bersama. Jadi Mhm memang mhm mhm. banyak hal-hal yang, dari waktu tempuh 1 jam ini tuh sangat berharga, seperti itu. Jadi memang layanan kereta cepat ini yang tentu kami jual itu adalah waktu tempuhnya. Jadi yang itu tidak dapat disaingi oleh kendaraan lain, mungkin Oke, itu. semua kalangan ya dari mulai bisnismen dan juga ada orang yang pengen pulang kampung datang, lebih awal di rumah Iya, gitu ya, Mas, ya. Oke, nah kan ada, apa namanya, layanan lost and found juga nih, iya, mungkin berkaca dari 2 tahun sebelumnya gitu ya saat Nataru gitu, biasanya apa aja sih yang, paling banyak ditemukan gitu botol di lost minum, and Mbak, found? Oh, botol minum. tumbler. Botol minum saya nyebutnya. Nah, Oke, botol minum. iya, Mhm mhm ya mhm. ya ya. Jadi memang, apa namanya, pada momen-momen penumpang semakin banyak, Mhm. tentu kita melihat, potensi ya penumpang meninggalkan barang bawaan, baik di ruang tunggu, kemudian juga di kereta, di toilet, itu juga banyak. Mmm. Adapun barang-barang yang tertinggal itu pada umumnya, kemarin juga kita baru, cek lagi ya, eee gudang kita, ada tas, koper, kacamata, Koper juga ketinggalan nih? koper besar Ya ada, Mbak, ampun. saya nggak ngerti. Ada tas, Heeh. kemudian, handphone handphone ada, Oh, sampai handphone pun, dan nggak oke. diambil. Nggak diambil? Iya, masih ada di Udah punya gudang kami. banyak berarti orangnya. Oke oke. Ada lagi dompet, Mhm. dan yang memang paling banyak itu botol minum. Paling banyak botol minum. Mungkin karena, apa namanya, bagi sebagian orang ya sudah kayak gitu ya, Iya 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 iya. ada barang-barang yang mereka, tapi barang-barang seperti uang, dompet itu biasanya keluarnya lebih cepat sih. Lebih cepat. Secara total di 2025 kemarin kita mendata ada 6.800 barang yang masuk ke sistem lost and found kami, 3.400-nya rilis, jadi diambil kembali. Berarti sekitar setengahnya Setengahnya masih masih ada yang ya, belum diambil karena ya? memang ada barang-barang seperti yang tertinggal itu kayak makanan. Jadi untuk makanan Oh. itu kita pengelolaannya adalah makanan basah itu 1 hari, Mhm. makanan kering 3 hari. Oke. Karena ya satu sisi ya untuk, apa, gudang kami juga ya supaya Iya tidak ada betul, jamur betul betul betul. hewan-hewan, Mhm. kita memang SOP seperti itu. Dan apa namanya, keunikannya jika barangnya tertinggal, hari itu bisa langsung balik ke orangnya. Kalau misalnya Iya. ada penumpang mengabari bahwa di kereta saya nomor sekian sekian sekian, saya merasa meninggalkan ini, ketika petugas cek ada Mhm. barangnya, tinggal dikontak, "Iya Pak, nanti naik kereta selanjutnya setengah jam, tunggu sini aja." Iya. Jadi dengan jadwal kita yang banyak itu juga sangat Betul. membantu. Benar betul betul. Ada yang memang, apa namanya, ya sangat terbantu dengan paling besar itu apa ya waktu itu, uang sih, uang tunai sampai 50 juta Wow. ketinggalan.
Wow. dan ditemukan petugas. Jadi memang apa ya, kita juga mengedukasi ke masyarakat agar tidak meninggalkan barang ya sebelum Oh, meninggalkan kereta, dan juga kita mengingatkan bahwa kerusakan atau kehilangan barang di kereta itu merupakan tanggung jawab penumpang. Dan betul. sampai ada pemahaman bahwa kalau saya ketinggalan KCC harus nemuin. Iya, Nah, itu bukan seperti itu yang kita harapkan, bahwa penumpang itu akan menjaga barang bawaan masing-masing, kehilangan dan kerusakan merupakan tanggung jawab penumpang. Meski demikian, kita itu memiliki layanan lost and found. ya. Nah, jadi penumpang yang merasa kehilangan bisa tanya ke kami, karena jika barang tersebut ditemukan ke petugas atau dilaporkan oleh penumpang lain ke petugas, kita akan menjaganya dengan baik. Tapi ya namanya transportasi umum ya, ada ribuan orang di Iya, dalamnya kita nggak ya, tahu ya. kita nggak tahu ya. Maka dari itu kita menyediakan lost and found bagi yang barangnya kembali ke kami atau yang kami temukan, seperti itu. Oke, berarti harus menjaga barang bawaan dengan baik ya. Ya, Dan itu juga tadi yang 3 koli itu juga sangat membantu untuk kita kayak, oh tadi bawa barang cuma 3 koli. Tadi aja koper yang besar bisa ketinggalan, nah apalagi kalau misalkan bawa barang lebih daripada itu. Iya. Oke. Nah, tanggapan Mas nih soal wacana untuk memperpanjang rute sampai ke Banyuwangi itu kan sempat ramai tuh kemarin. Gimana tuh menurut Mas? Jadi terkait rencana pemerintah tersebut ya, perpanjangan khusus sampai Ya. ke Banyuwangi, tentu kami dari sisi KCIC ya mendukung ya rencana tersebut. Namun memang sampai dengan saat ini kita masih terus berdiskusi ya dengan pemerintah, Kementerian Infrawil, Kemenko Infrawil, Kementerian kemudian ada ke BPI dan Antara, di kami juga Kementerian Perhubungan juga, dan tentu pemegang saham KCIC. Ya. Saat ini memang masih di tahap diskusi ya, belum ada penugasan langsung ke KCIC. Meski demikian, ya kami jika memang ditugaskan tentu siap dan ya mendukung, karena dengan hadirnya kereta cepat di berbagai wilayah tentu akan meningkatkan perekonomian. Betul. Hal ini terjadi di Bandung, di mana Padalarang itu yang tadinya area di depannya itu belum begitu sudah berkembang, namun dengan adanya WUS ini semakin berkembang lagi. Ada perumahan di sana, tumbuh pusat-pusat ekonomi, masyarakatnya juga bisnisnya bertambah, ada restoran-restoran baru, tempat wisata juga berkembang. Jadi memang kehadiran kereta cepat ini perlahan tapi pasti meningkatkan perekonomian baik secara langsung maupun tidak langsung. Mungkin itu sih. Betul, karena di Jawa Timur, Jawa Tengah itu juga banyak destinasi wisata dan Ya. juga banyak yang biasanya naik gunung gitu ya Mas ya. Ya. Apalagi kan Banyuwangi juga berseberangan sama Bali. Yang mau ke Bali kan bisa tuh ke Banyuwangi terus Bisa. langsung lewat jalur laut ya ke Ya. Bali begitu. Oke, oke. Nah, di penghujung tahun ini nih, terutama pada libur Natal dan Tahun Baru nih Mas, apa yang ditawarkan kepada masyarakat nih? Di momen libur Nataru kali ini, KCC sudah menyiapkan berbagai kesiapan ya untuk melayani peningkatan jumlah penumpang di momen kali ini. Di mana tadi seperti saya ceritakan, di momen Nataru ini kita mengoperasikan 62 jadwal per hari, yaitu meningkat sekitar 29% dibanding tahun lalu, yaitu 48 perjalanan per hari. Kapasitasnya juga meningkat dari 28.000 tempat duduk menjadi sekitar 36.000 tempat duduk. Dan kita juga jadwalnya tadinya 30 menit sampai 1 jam di tahun lalu, sekarang fix di setiap 30 menit. Kemudian juga kita menyiapkan petugas tambahan, ada secara total ya, baik tambahan maupun yang reguler itu ada 530 petugas keamanan dan 680 petugas pelayanan. Kemudian juga kita ada promo diskon, dan saya ceritakan ada cashback hingga 100.000 di berbagai mitra penjualan. Kemudian juga ada namanya Wush Value Plus, yaitu bagaimana tiket Wush-nya ini bisa digunakan ke berbagai destinasi. Misalnya ke Dusun Bambu itu gratis masuk, ke destinasi lain itu free shuttle, ada yang juga diskon di tempat makan, ada juga diskon di hotel. Jadi memang itu semuanya lengkap ada di sosial media kami, dapat dilihat. Jadi memang bagaimana ada 21 lokasi yang mendapatkan fasilitas tersebut. Jadi bagaimana WUS ini tidak sekadar menjual tiket tapi juga memberikan nilai tambah. Jadi kita menyebutnya WUS Value Plus, seperti itu. Wush Value Plus. Oke. Nah, sejauh ini berarti sekarang beberapa hari lagi menjelang Natal ya dan Tahun Baru. Sudah berapa tiket yang terjual, Mas Emir? Ya, sampai dengan siang ini di momen Nataru ini kita sudah mencatat penjualan mencapai 130.000 tiket. 130.000 tiket. Ya, jadi selama periode tersebut 130.000 tiket, dan selama 3 hari sejak kita memulai masa posko Nataru dari tanggal 18, 19, 20 itu sudah mencapai rata-rata 21.000 sampai 22.000 penumpang per hari.
ekspektasinya kita dapat mencapai di 26.000 penumpang per hari, layaknya di momen libur sekolah bulan Juli kemarin, atau meningkat sekitar 10-20%. Berarti beberapa persen lagi, kuota tersebut terpenuhi ya, Mas, ya? Amin. Oke. Nah, Mas, untuk perbedaan dari tahun lalu sama tahun sekarang, untuk Nataru ini ada nggak sih, Mas, dari Wush ini? Ya, jadi tadi kalau untuk jadwal perjalanan kita tambah sekitar 29%. Ya. Kemudian untuk jumlah tempat duduk kita tambah sekitar 27%. Kemudian untuk prediksi ya, peningkatan jumlah penumpang ada meningkat sekitar 10-20%-an, seperti itu sih. Oke. Nah, untuk persiapan personel tadi kan sudah ada beberapa ratus personel kan ya, untuk biar mereka tidak kelelahan dan sebagainya, bagaimana manajemen dari Wush sendiri, Mas? Ya, tentu untuk pekerjaan-pekerjaan yang memiliki shift tentu ada beberapa shift ya, ada shift pagi, shift siang, dan juga ada yang libur, dan itu memang kita atur sedemikian rupa sehingga mereka tetap dapat melayani dengan baik. Tentu terutama yang di wilayah pelayanan tentu harus tetap prima ya, memberikan penjelasan. Karena apa? Memang di momen libur kali ini itu penumpangnya trennya berbeda ya dengan penumpang harian kami, di mana penumpang harian kami itu banyak penumpang untuk kerja. Bisnismen yang memang secara rutin mereka menggunakan. Mereka butuh poin A ke poin B, butuh cepat. Ya. Sedangkan penumpang liburan ini mereka butuh santai. Jadi mereka santai, menikmati stasiun, baru pertama kali coba, sehingga edukasinya ekstra. Berbeda dengan penumpang yang rutin, mereka udah tahu biasa. tap masuk sampai. Mereka kalau udah mau sampai Halim itu penumpang itu udah berdiri tuh depan pintu, pengen cepet-cepet keluar, pengen cepet-cepet ke kantor. Kalau penumpang libur gini, mereka santai, menikmati perjalanan, lihat kanan kiri, oh udah sampai nih Halim gitu. Kita, ayo Bu silakan turun, udah selesai stasiun terakhir. Oh iya. Jadi memang edukasinya ekstra, jadi juga kita sudah lakukan pembinaan ya kepada para frontliner kami di momen persiapan masa Nataru ini, ya karena itu tadi banyak penumpang-penumpang baru yang kita harus edukasi lebih banyak. Oke, jadi treatmentnya kurang lebih agak berbeda gitu ya dibanding hari biasa. Oke, mungkin terakhir ada imbauan mungkin atau pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada Tribuners terkait Wush dan juga Nataru ini? Ya, jadi kepada pendengar Tribuners ini, harapannya segera dapat memesan tiket Wush karena memang dengan memesan lebih awal mendapatkan pilihan tarif yang lebih banyak seperti saya ceritakan, karena tarif Wush ini bersifat dinamis menyesuaikan tanggal, momen okupansi dan lain-lain. Kemudian yang kedua agar membawa barang bawaan secukupnya karena di stasiun kami tidak ada porter dan dengan membawa barang berlebih itu akan merepotkan sendiri ketika nanti baik di stasiun maupun di atas kereta. Karena semakin banyak barang bawaan tentu akan potensi tertinggal ya. Kemudian ya tadi jangan sampai meninggalkan barang bawaan baik di ruang tunggu, di restoran, di toilet, dan juga di kereta. Seringnya itu tertinggal di saku depan. Saku depan itu ada kantong buat barang dan itu nggak diambil lagi. Dan yang terakhir, rencanakan perjalanan dengan baik, setidaknya 30 menit sudah tiba di stasiun, mengantisipasi hujan, kemacetan, kemudian juga terburu-buru di stasiun. Karena apa? Gate menuju peron akan ditutup 5 menit sebelum jadwal. Meski demikian, kita punya kebijakan 15 menit setelah jadwal keberangkatan maksimal bisa di reschedule. Oke, itu dia imbauan dari pihak Wush dibuat Tribuners yang mau berangkat dari Jakarta ke Bandung atau sebaliknya dari Bandung ke Jakarta saat Nataru. Persiapkan diri dengan baik agar momen liburan Natal dan Tahun Baru ini menjadi aman dan juga nyaman. Terima kasih banyak Mas Emir sudah memberikan penjelasan dan juga sharing-sharing di sini. Semoga sehat selalu dan sampai jumpa di lain kesempatan ya Mas ya. Tribuners, itu dia percakapan kita kali ini. Saksikan terus tayangan lainnya di kanal YouTube Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri, sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.